saya akan menyampaikan tentang niat engineering, ya. Niat engineering. Ya, niat engineering. Engineering itu bagaimana mengatur pola niat, bagaimana supaya hasilnya lebih, gitu ya. Supaya hasilnya itu lebih, supaya nilainya itu lebih. Nilai lebih. Contoh umpamanya ya, bagi teman-teman yang hari ini olahraga, umpamanya itu ya, olahraga. Kemudian saya olahraga, kalau hanya supaya sehat berarti hanya sehat. Tapi kalau ditambah saya olahraga supaya saya tetap kuat dan bisa memberi nafkah keluarga yang cukup. Nah, itu berarti dua. Yang kedua, saya olahraga supaya nanti ketemu dengan beberapa orang yang tidak punya, lalu saya bisa memberi 1.000, 2.000 untuk mereka. Saya jadi olahraganya membawa uang sedikit, ya mungkin 5.000, 10.000 atau berapa, terserah. Saya niat keluar ini niat sedekah. Masya berarti Allah. Dia dapat pahala olahraga, juga pahala sedekah. Saya olahraga dan saya nanti ketemu orang-orang tua yang ada di situ, yang kena stroke, kena apa, yang di lapangan itu, yang tetap berusaha untuk tetap survive, tetap sehat ya. Kemudian saya menyapa dan berdoa. Nah, maka ketemu sambil itu kemudian mendoakan, ya Bapak, Bunda, saya doakan ya tetap sehat. Masya Allah. Sembuh ya Pak ya, bisa kuat kembali. Oh iya Nak, terima kasih. Ya sudah. Nah, kalau saya tambah lagi, saya olahraga, jalan pagi, ya supaya nanti saya bisa ketemu dengan orang-orang yang mungkin lebih menderita dari saya. Ya Allah. Supaya saya bisa mensyukuri. Ya kan banyak orang-orang yang Masya Allah, apa arti uang 10.000 bagi kita mungkin tidak terlalu berarti ya. Tetapi bagi yang kita jumpai di jalan-jalan itu, yang mencari botol-botol bekas ya, mencari karton-karton di sampah itu, bahkan membawa tongkat itu untuk ngambil botol dan gelas-gelas bekas yang di sungai itu diambil lewat itu. Lalu kita bersyukur, ya Allah, mereka mencari uang 10.000 itu harus sampai begitu. Nah, alhamdulillah saya. Ini pokoknya gitulah. Itu berarti kita keluar rumah itu pahalanya bertumpuk-tumpuk karena cara niatnya yang spesial. Masya Allah. Inilah yang saya sebut dengan niat engineering. Engineering itu melakukan pola-pola yang bervariasi untuk bisa menghasilkan pahala yang berlebih. Dan ketenangan batin tuh. Saya berangkat, kemudian lihat di situ ada orang yang gila ya, yang gila. Allah ya Rabb, saya bersyukur saya kok saya menjadi orang normal ya. Itu telanjang ya, telanjang tidur di bawah gedung, di bawah jembatan itu. Lalu itu ada lalat-lalat yang mengerumuni matanya, mulutnya. Kemudian kita berhenti sejenak. Ya Allah, saya bersyukur. Saya tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, tapi alhamdulillah saya itu, walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi saya ditakdirkan Allah menjadi normal. Itu. Melihat anak yang berkebutuhan khusus, ya Allah, alhamdulillah anak-anak saya tidak ada yang gitu. Terus begitu. Jadi akhirnya kita ini pulang tuh tidak hanya segar fisiknya, tapi segar rohaninya, segar. Pulang tuh yang ada asalnya itu mengeluh menjadi pulang itu dengan penuh keceriaan. Ya, lalu ditularkan kepada keluarga. Coba nak ya, kamu coba lihat, kamu itu begini, apa yang kurang kamu. Hari ini kamu bisa makan, bisa minum, kamu bisa sekolah dengan
berjalan kaki atau bahkan diantar, kurang apa? Masya Allah. Syukurlah nak, syukurlah. Yang senang, yang senang. Tolong beritahu ayah ibu kalau nanti kelihatan ayah ibu mengeluh, ingatkan jangan mengeluh ayah ibunda. Gitu. Nah ini namanya niat engineering, dan niat engineering itu diperkenalkan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Masya Allah. Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Tambihul Muhtarin. Nah beliau ini adalah guru sufi, memang orang sufi dia. Sufi itu artinya ya orang yang pecinta zikir, pecinta kepuasan batin. Sufi itu pecinta kepuasan batin, bukan pecinta kenikmatan makanan, bukan. Bukan pecinta kenikmatan makanan. Tentu teman-teman sekalian, untuk saudara dulur-dulur ini masih ingat pesannya Sayyidina Ali. Ya, saya ini jangan ditawari makanan-makanan yang enak saja, karena saya bukan binatang ternak. Masya Allah. Jadi saya ini jangan digoda dengan ditawari makanan-makanan yang enak, karena saya bukan binatang ternak. Ya itu. Maka berilah aku ini makanan-makanan rohani yang bisa memuliakan hati, bisa membuat saya itu lebih mulia di hadapan Allah. Itu ya. Ya Allah. Nah beliau ini memang guru sufi abad ke-10 Hijriah ya. Pada abad 10 Hijriah. Dan ahli fikih dalam hal mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya. Nah di situ dia mengatakan cerdaslah meraih pahala berlimpah dengan niat yang berlipat. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala berlipat, maka berniatlah dengan niat yang berlipat. Ya tadi itu. Nah, ke olahraga itu kalau olahraga niat olahraga ya dapat 1. Tapi kalau diniati nanti bisa mendoakan orang yang sakit di jalan, mendoakan supaya bisa mengambil pelajaran syukur, di sana ada orang gila, di sana ada orang miskin, supaya nanti bisa bertemu dengan orang-orang yang soleh solihah di situ, kita minta doa, supaya nanti bisa silaturahim, supaya bisa banyak hal. Itu. Ada orang yang mungkin ketika kita beri itu dia langsung mengatakan jazakallah itu. Ya kita beri jazakallah. Lalu kita berpikir ini orang tidak pernah mendengarkan Radio Al Victor, diberi itu tidak hanya terima kasih tetapi jazakallah. Ya Allah. Berarti saya harus berubah. Nah maka dia mendapatkan pahala berlipat, keuntungan yang berlipat karena niat yang berlipat. Inilah yang saya sebut dengan niat engineering atau rekayasa niat. Ya, niat. Nah, beliau mengatakan jangan pergi ke masjid hanya untuk sholat berjamaah. Ya tahu mas. Prof. Maka kamu dapat pahala sholat berjamaah. Satu saja. Satu. Ya, tapi kalau Anda tambahi, saya niat sholat saya ke masjid niat sholat berjamaah. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk infak ke masjid berapapun ya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi pekerjaan atau perbuatan yang disenangi Allah itu, yang disenangi Allah itu yang rutin ya. Wa in qalla sekalipun tidak banyak. Maka kalau orang setiap hari membaca Al-Quran hanya 3 halaman, tetapi itu rutin, tidak pernah absen sepanjang hidupnya, itu yang dicintai Allah daripada setahun khataman Quran sekali terus setelah itu tidak sama sekali. Masya Allah. Ayo sekarang kita untuk menjadi orang yang dicintai Allah kan tidak terlalu sulit, Mas. Ya, tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Nah, maka kalau kita datang ke masjid niatnya, saya juga niat infak. Saya enggak tanya berapanya. 200 rupiah, 200 enggak apa-apa toh.
Karena 10 juta itu kalau nggak ada 200 rupiah juga nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Nah kalau kita 200 rupiah, kemudian yang lain 200 kan 1000 jadinya. Dan sekarang saya yakin semiskin-miskin orang kalau uang 200 rupiah adalah. Tapi kadang-kadang lupa lihat itu. Berarti dapat pahala 2, pahala sholat berjamaah, yang kedua sedekah. Yang ketiga saya ke masjid supaya yang wakaf itu tersenyum hari ini. Iya. Supaya yang wakaf dan yang ikut membangun dan sekarang sudah meninggal melihat masjid yang ditempati itu dipergunakan untuk sholat. Masya Allah. Kan berarti aliran pahala. Iya. Dapat 3. Ya Mas. Prof. Leres. Saya ke masjid untuk ini, untuk mencari ilmu, penambah ilmu lah. Gitu. Karena nanti kan di sana ada pengajian walaupun singkat. Ya, kultum ya. Saya ke masjid supaya saya bisa zikir setelah sholat yang lengkap. Ayo. Kalau kita sholat sendiri dengan sholat jamaah mana yang lebih lengkap, Mas? Berjamaah. Sama. Iya. Gitu. Kita berarti dapat pahala zikir. Masya Allah. Saya ke masjid supaya nanti saya ketemu dengan orang yang sudah sepuh itu, mungkin hari ini bisa saya beri 10.000, 20.000. Masya Allah, gitu ya. Sedekah. Nah inilah niat engineering yang dikemukakan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Ya, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dan itu dalam banyak hal. Kita makan. Saya makan untuk mensyukuri ini. Kata-kata untuk mensyukuri sudah tidak rewel lagi lah soal makanan. Ya toh? Iya. Mensyukuri ini. Kalau mensyukuri sudah lah itu. Iya. Ini ada nasi, ada sayur asam, sayur asam lah ya. Lalu ada ikan pindang kecil itu. Nah kalau sudah niati syukur ya tidak mungkin cari-cari ini gimana ini kok hanya ikan kecil. Masya Allah. Lah ikan kecil walaupun kecil kan bikinannya Allah berapa bulan. Tuh syukur ya sudah. Nah senang saya makan supaya saya makan supaya istri saya yang masak itu senang. Apalagi kelihatan sampai kopios gitu ya. Supaya senang. Berarti saya dapat pahala 3. Saya makan supaya saya kuat nanti ibadah. Saya makan tidak banyak-banyak supaya tidak ngantuk. Saya makan supaya saya sehat. Saya bisa mengajar menjalankan tugas-tugas saya. Saya makan tepat waktu supaya badan saya tetap terjaga dan seterusnya masih banyak. Terserah Anda mengaturnya bagaimana supaya dapat pahala yang berlipat dengan niat yang berlipat. Nah, gitu. Inilah yang saya sebut niat engineering, rekayasa niat itu. Dan kita masih banyak melakukan banyak hal. Nah, keuntungannya tidak hanya dapat pahala, tetapi kita kemudian kita masuk kegiatan itu berarti kita itu selalu mengaitkan dengan apa yang terjadi dengan niat kita gitu ya. Masya Allah, dengan niatan kita. Ya, jadi akhirnya kita mengikuti kegiatan atau melakukan sesuatu itu sudah ada norma-norma yang di dalam otak kita. Kan gitu toh. Saya sholat jenazah. Bukan hanya itu. Saya sholat jenazah. Kenapa? Supaya saya bisa berubah, supaya saya ingat tentang kematian. Allah. Gitu. Saya sholat jenazah supaya saya bisa berjabat tangan dengan orang yang sedang berduka. Saya tepuk pundaknya dan mengatakan sabar, insya Allah akan memberikan hiburan kamu yang lebih dari ini setelah kesedihan ini. Ditepuk tuh. Saya sholat jenazah supaya memberi contoh orang lain bahwa kita kalau ada orang meninggal itu tidak cukup hanya duduk-duduk di kursi ya sambil menunggu jenazah datang toh, ngobrol kesana kemari. Waktu pengumuman sholat dia tidak sholat. Kita memberi contoh. Ya toh, saya kesana untuk memberikan masukan kaleng yang di depan itu.
Jadi akhirnya benar-benar kita akhirnya tahu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tuh. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Jadi yang dikerjakan itu sama. Yang sama-sama sholat jenazahnya. Tetapi perolehannya beda. Iya, betul. Masya Allah.